kalau kita pergi ke luar negeri, maka menjadi orang Indonesia itu adalah satu nikmat tersendiri. Menjadi orang Indonesia itu indah sekali. Dan ini pemandangan ini tidak selalu ada di negara lain. Apa yang kita rasakan di sini, itu ternyata jarang kita temui di tempat lain. Your country is a great country, katanya beliau. Jadi dia mengatakan itu kenapa? Karena di negaranya sendiri, dia cerita, di Afrika Selatan nggak begitu pemandangannya. Saya sepanjang perjalanan jadi mikir sepanjang jalan. Ternyata orang lain ngiri dengan kita, tapi kenapa banyak dari kita yang tidak bersyukur dengan keadaan kita sendiri? Agama dan kemanusiaan itu pasti sejalan. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Kebenaran itu nggak usah ngotot, nggak usah ngoyo. Berislam saja tidak cukup. Itu maksudnya begini. Berislam tanpa memilih jalur, tanpa memilih cara interpretasi agama, kita akan tersesat. Maka dalam belajar agama, kita harus memilih. Lewat jalur siapa kita belajar menginterpretasi ajaran agama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa binasri dinihi wa habibihi al-mustafa sayyidina Muhammad tatanazzalur rahmat wan nafahat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina al-Mustafa khairil bariyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man tabi'a sunnatahu wa manhajahu ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama yang kami muliakan, jajaran PJNU Kabupaten Banyuwangi yang saat ini dihadiri oleh Khatib Syuriah PJNU. Saya sudah lapor ke Ketua PJNU Kabupaten Banyuwangi. Kemarin izin mau menginap di Banyuwangi. Ternyata beliau di luar kota. Rencananya mau ngopi bareng atau makan seafood bareng gitu. Yang saya hormati pula jajaran pengurus Ansor Kabupaten Banyuwangi yang dikomandani oleh Bapak Ketua PJ Ansor Kabupaten Banyuwangi Haji Ikhwan Arif. Ini yang sering saya lihat wajahnya di televisi. Beliau ya, kalau nggak salah beliau ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sudah tidak pusing lagi. Ketua PC MDS Rijalul Ansor Kabupaten Banyuwangi yang saya hormati, tidak lupa pula yang kami hormati jajaran pengurus atau jajaran pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi yang nanti insya Allah juga mudah-mudahan hadir bersama kita, Ibu Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk
atau saya panggil Ibu Dani biasanya, Bu Dani. Dan barangkali juga ada dari Badan Otonom NU Kabupaten Banyuwangi, perwakilan ormas-ormas Islam atau keagamaan yang hadir dalam acara siang hari ini. Satu hal yang harus kita syukuri adalah pertama-tama kita terlahir ada di Indonesia. Ini merupakan satu nikmat yang kalau kita pergi ke luar negeri, maka menjadi orang Indonesia itu adalah satu nikmat tersendiri. Menjadi orang Indonesia itu indah sekali. Dan ini pemandangan ini tidak selalu ada di negara lain. Apa yang kita rasakan di sini, itu ternyata jarang kita temui di tempat lain. Ini bagi yang pernah keluar negeri pasti tahu. Tapi yang kadang-kadang kurang syukur itu yang nggak pernah keluar negeri di sini, terus jadinya marah-marah saja di Indonesia. Jadi ini satu hal yang sangat patut kita syukuri. Saya beberapa minggu yang lalu melakukan perjalanan ke Damaskus. Di pesawat saya bertemu dengan pramugari asal Afrika Selatan. Dia tiba-tiba tanya, namamu Muhammad kan ya? Karena dia tahu tiket saya. Kalau di sini itu, di Indonesia maksudnya, di Indonesia itu orang-orang yang bukan agama Islam, ada hari rayanya enggak? Itu pertanyaan mereka. Saya jawab, enggak hanya ada hari rayanya, itu jadi hari libur nasional juga. Dan tidak hanya itu, kalau ada hari raya perayaan Imlek misalnya, pegawai-pegawai yang ada di bawah toko-toko atau pabriknya orang-orang Chinese juga dapat angpau saya gitu. Cuman saya nggak pernah dapat gitu ya. Begitu ya? Iya. Your country is a great country, katanya beliau. Jadi dia mengatakan itu kenapa? Karena di negaranya sendiri, dia cerita, di Afrika Selatan nggak begitu pemandangannya. Karena yang menjadi mayoritas itu agama lain, dan entah bagaimana aturan di sana, ternyata bagi yang Muslim, pernikahan itu tidak diakui oleh catatan sipil negara di Afrika Selatan. Karena Islam di situ minoritas. Jadi hanya ke MUI lah kira-kira begitu. Hanya ke perkumpulan kiai-kiai diakui secara kelembagaan, tapi bukan negara yang mengakui. Tidak masuk dapat buku nikah dari apa? Pemerintah resmi seperti kita di Indonesia. Makanya dia mengatakan negara kamu itu indah sekali. Saya sepanjang perjalanan jadi mikir sepanjang jalan. Ternyata orang lain ngiri dengan kita. Tapi kenapa banyak dari kita yang tidak bersyukur dengan keadaan kita sendiri. Dan apa yang kita rasakan di Indonesia ini, baik oleh Muslim maupun non-Muslim, itu tidak lepas dari peran agama yang diajarkan dengan cara yang benar. Jadi agama yang diajarkan dengan cara yang benar ini menjadi sangat penting. Karena jika agama diajarkan dengan cara yang salah atau interpretasi yang salah, maka akan memunculkan sikap beragama yang salah.
Tadi Ji Ikhwan sudah membahas banyak tentang tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ke-NU-an dan ke-Ansoran. Saya mau bahas dengan bahasa yang lain saja. Ini tadi sudah kayak PKD dan BKL ini. Sudah lengkap materinya. Dirosah ini, dirosah ula sudah juga masuk ini. Tinggal bikin sertifikat saja. Jadi para hadirin hadirat, Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat-sahabat yang saya banggakan, Al-Habib Ali Al-Jufri membuat satu kitab yang berjudul Al-Insaniyah Qoblat Tadayyun. Menarik buku ini dan sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Mungkin nanti tugas Rijalul Ansor bikin seminar bedah buku tentang ini. Al-Insaniyah Qoblat Tadayyun. Dalam buku itu ada beberapa cuplikan menarik yang sangat penting bagi kita untuk merawat keindonesiaan dan keagamaan di Indonesia ini. Di dalam kitab itu dikatakan agama dan kemanusiaan itu pasti sejalan. Agama dan kemanusiaan itu pasti seiring sejalan. Karena tujuan diturunkannya agama adalah untuk kemanusiaan itu sendiri. Jadi jika ada sebuah agama yang justru menghancurkan kemanusiaan, tidak menjunjung tinggi kemanusiaan, maka dia sudah keluar dari definisi agama itu sendiri. Maka siapapun yang mengaku beragama tapi tidak bisa menjunjung tinggi kemanusiaan, maka sebenarnya dia sedang keluar dari definisi agama itu sendiri. Apapun agamanya. Kalau kita bahas radikalisme supaya adil, semua agama ada fase-fase radikalisme. Dulu sebelum Renaissance, Eropa mengalami abad kegelapan yang luar biasa. Karena saat itu ilmu pengetahuan tidak boleh berkembang melebihi atau melampaui dogma agama yang ada. Jadi kalau ilmu pengetahuan ini tidak nurut dengan dogma agama, maka ilmu pengetahuannya harus ditolak. Gitu. Maka di situ terjadi kemunduran yang luar biasa saat itu. Jadi di saat abad kegelapan terjadi di Eropa, justru di masa-masa Islam ini menjadi masa kejayaan. Karena muncul ilmu pengetahuan banyak, khususnya di dinasti Abbasiyah. Jadi ada fase-fase radikal di agama yang lain juga ada. Saya nggak setuju lah kalau yang radikal hanya Islam, itu nggak setuju saya. Kemudian kalau urusan agama yang lain di India juga sampai detik ini yang Hindu radikal juga ada. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya membaca berita, ada seorang laki-laki Pakistan Muslim yang mencintai seorang wanita India. Hanya karena urusan asmara ini, si laki-laki Muslim dari Pakistan ini dimutilasi oleh sebagian kelompok. Karena tidak suka dengan sikapnya yang ingin menggaet perempuan dari kalangan Hindu. Takut diajak masuk Islam. Berarti ini Hindu radikal juga ya. Ini sikap radikal. Jadi sikap radikal itu ada di semua agama. Apa yang menjadikan itu ada? Kembali ke pembahasan awal tadi.
cara beragamanya yang salah. Bukan salah agamanya. Jadi agama dan cara beragama itu dua hal yang berbeda. Yang sering salah bukan agama. Yang sering salah adalah cara menginterpretasi agama. Cara memahami agama. Ini yang sering salah. Jadi kalau ada kejadian-kejadian akhir-akhir ini yang mencoreng nama Islam dalam tanda kutip, bukan Islamnya yang salah. Tapi lihatlah orang-orang yang mencoreng nama Islam itu, bagaimana cara dia memahami Islam. Bagaimana cara dia menginterpretasi agama. Itu akan menentukan sikap dia dalam beragama. Kalau kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, enak, santai sekali kita ini. Al-Quran memerintahkan kita waqulu linnasi husna. Kalau ngomong sama orang yang baik-baik, yang sopan, yang enak, tidak usah caci maki. La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Kebenaran itu nggak usah ngotot, nggak usah ngoyo. Apakah saya perlu ngotot untuk mengatakan hari ini siang, sekarang ini siang? Sekarang ini siang para hadirin. Apakah saya perlu kampanye? Apakah saya perlu memobilisasi massa untuk menyampaikan kebenaran ini? Enggak perlu. Hari ini siang para hadirin. Jam ini, sekarang ini siang para hadirin. Kebenaran Allah sebagai Tuhan itu seterang siang kita hari ini. Enggak perlu ngotot. Kita sampaikan saja kebenaran dengan cara-cara yang baik. Urusan orang ikut atau tidak, hidayah bukan dari kita. Dan tidak boleh juga kita mencaci maki agama lain. Itu juga ajaran kita, ajaran Islam. Jangan kau caci maki orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Saya pikir-pikir juga iya, karena orang yang beragama pasti merasa agamanya benar. Dan akan sakit kalau dikatakan agamanya salah. Yang paling penting dalam hidup ini adalah bagaimana kita kontestasi dalam kebaikan. Bagaimana kita bisa menjaga harmoni antar manusia. Itu saja. Serasi dalam hidup bersama. Kemudian bisa harmoni dengan alam semesta, kita ikut menjaga alam semesta. Inilah tugas kita di bumi, bukan saling mengadili mana yang benar, mana yang salah. Karena nanti yang memutuskan benar dan salah itu sudah ada pengadilannya sendiri. Cuman hati-hati, kalau sudah nyampe sana ternyata salah, nggak bisa balik loh ya. Nggak bisa revisi, nggak bisa, remedi nggak bisa. Kalau sudah di sana ternyata salah, yang kita yakini selama ini salah, sudah nggak ada waktu untuk kembali. Itu saja yang harus kita hati-hati itu. Iya. Jadi santai saja. Bagaimana kita menyampaikan kebenaran itu perlu dengan cara-cara yang baik. Karena waqulu linnasi husna, Ibnu Katsir menafsiri ayat ini, kamu berkata-katalah yang baik dan juga lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik, termasuk pada saat amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ketika amar ma'ruf, lakukanlah dengan kebaikan, nahi mungkar juga lakukan dengan kebaikan, dengan cara-cara yang baik. Ini tafsir Ibnu Katsir. Nah, kenapa saya menggunakan tafsirnya Ibnu Katsir? Karena saya tidak layak untuk menafsiri Quran sendiri.
Inilah pentingnya kita mengikuti thariqah dalam Islam itu. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Ansor Kabupaten Banyuwangi, berislam saja tidak cukup. Itu maksudnya begini, berislam tanpa memilih jalur, tanpa memilih cara interpretasi agama, kita akan tersesat. Maka dalam belajar agama kita harus memilih lewat jalur siapa kita belajar menginterpretasi ajaran agama ini. Maka kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan jalur. Kamu kalau bertauhid, ikutilah akidah ini. Bukan kemudian kamu sendiri yang menentukan akidahmu. Kamu siapa? Wong baca Quran aja nggak paham. Apalagi ya baca kitab, tambah nggak ngerti, gundul semua, nggak ada harokatnya. Dalam berfikih, dalam beribadah, ini loh orang-orang yang sudah mendapatkan pengakuan keilmuan, atau saya bahasakan legitimasi keilmuan. Imam-imam madhab itu orang-orang yang sudah mendapatkan legitimasi keilmuan. Jadi kalau ada ajakan untuk tidak bermadhab, justru itu yang berbahaya. Silakan Anda tafsiri sendirilah. Enggak usah bermadhab, Islam itu sama saja. Tidak. Justru orang yang ngomong begitu belum mendalami Islam. Karena semakin kita mendalami Islam, semakin banyak pilihan yang harus kita pilih. Kita ini mau lewat jalurnya siapa? Jalur inilah yang kemudian menjadi keistimewaan di NU. Apa? NU menjaga silsilah keilmuan keagamaan. Dari gurunya, sampai kepada para imam madhab, sampai kepada para tabi'in, sampai kepada para sahabat, dan sahabat adalah gurunya langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Monggo. Maka dari itu sahabat-sahabat yang saya hormati, yang saya banggakan, bermental kaya, mudah berkorban, tidak mudah mengeluh, jangan baper. Ya, itu bukan mental kaya. Mental kaya selalu melakukan kebaikan meskipun tidak semua orang bisa menghargai kebaikan kita. Gak ngurus omongane wong, sing penting pangeran ridho. Niku tok kan. Niku mental kaya. Mudah-mudahan semuanya bisa bermental kaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.